Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, ikhwah fillah dimanapun berada, para subscriber, para pemirsa, para penonton setia Pawan TV YouTube channel yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kali ini bertemu kembali tentunya dengan video seperti biasa. Sudah lama saya tidak membuat video obrolan seperti ini, baru kali ini sempat. Alhamdulillah, insya Allah kita maksimalkan waktu, kita maksimalkan kesempatan untuk berbicara, berbincang-bincang. Tentunya kalau di sini kita tidak bisa berbincang dua arah ya, cuma saya sendiri yang berbicara. Teman-teman, bapak ibu semua mendengarkan. Mudah-mudahan bisa difahami. Hari ini saya tidak ingin bicara dalil. Hari ini saya tidak ingin bicara Quran. Hari ini saya tidak ingin bicara hadis. Hari ini saya ingin bicara dari hati ke hati. Dari hati saya ke hati Anda. Khusus untuk bapak ibu yang sekarang anaknya sedang belajar di sekolah, yang sekarang anaknya sedang menempuh jenjang pendidikan. Saya bicara ini memfokuskan kepada kasus-kasus yang beberapa bulan, beberapa tahun yang lalu, beberapa bulan yang lalu banyak kejadian-kejadian yang menguras emosi para guru, menguras emosi para pejuang dunia pendidikan. Banyak guru-guru dilaporkan hanya karena hal sepele. Banyak guru-guru dipenjarakan hanya karena hal-hal yang sepele. Dan hukum, yang namanya hukum tetap berjalan. Termasuk saya, seorang guru, saya menghormati hukum yang berjalan, hukum yang harus dilewati di negara kita ini, hukum. Tapi hukum itu tidak akan berjalan apabila tidak ada laporan. Kalau ada laporan, hukum itu berjalan. Kalau tidak ada laporan, hukum tidak akan berjalan. Tentunya yang kita harapkan adalah hukum yang adil. Hukum seperti pedang, sisi kanan tajam, sisi kiri tajam. Dua-duanya sama sisi tajam. Bukan hukum seperti pisau, di bawah tajam, di atas tumpul. Tapi saya percaya, para pejuang-pejuang hukum melaksanakan keadilan dengan seadil-adilnya. Kali ini saya tidak ingin bicara hukum, saya ingin bicara tentang sebelum hukum. Sebelum diterapkannya hukum kepada seseorang. Sebelum adanya laporan, sebelum dilaporkan. Terkait apa? Terkait guru. Bapak Ibu sekalian, banyak kejadian-kejadian luar biasa di televisi, berita-berita dan lain sebagainya. Guru dilaporkan hanya karena hal-hal sepele. Yang berujung apa? Banyak video-video tersebar. Ada siswa merokok di depan guru. Ada siswa SMA mukulin penjaga sekolah. Ada siswa-siswa yang berantem di luar jam sekolah. Ada siswa-siswi yang ngomongnya sembarangan, ngomongnya asal, ngomongnya ngelantur, ngomongnya kurang ajar dengan guru. Kenapa bisa demikian? Sederhana jawabannya. Karena anak merasa dibela, Bapak Ibu. Anak merasa dibela, anak merasa disayang oleh orang tuanya. Anak merasa manja dengan orang tuanya. Apakah kita nggak boleh memanjakan anak? Boleh. Siapapun ingin memanjakan anaknya. Siapapun ingin memberikan segala sesuatu maksimal kepada anaknya. Namun, harus tetap dijaga. Manja yang seperti apa yang harus diberikan kepada anak. Perhatian yang seperti apa yang harus diberikan kepada anak agar tidak ngelunjak. Terkait permasalahan dunia pendidikan. Begini, Bapak Ibu tentu sekarang kalau sudah punya anak yang sekolah di SD, SMP atau SMA, tentu sebelum anak Bapak Ibu masuk sekolah, Bapak Ibu memilih sekolahan yang tepat menurut Bapak Ibu, itu pasti, ya kan? Bapak Ibu pasti memilih sekolah yang tepat untuk anak-anak Bapak Ibu. Sekolah yang menurut Bapak Ibu baik.
Gitu kan? Nah, kalau Bapak Ibu sudah menilai sekolahan itu baik, otomatis Bapak Ibu percaya kepada pendidikan yang ada di sekolahan itu. Termasuk percaya kepada guru-gurunya. Kalau sudah percaya kepada guru-gurunya, otomatis Bapak Ibu serahkan proses pendidikannya kepada para gurunya. Begitu kan? Kalau sudah percaya dengan para gurunya, otomatis apapun yang dikatakan anaknya, dia perlu tanda tanya, benar nggak yang dikatakan anaknya? Nggak semata-mata ketika anaknya lapor kepada orang tua, guru tiba-tiba marah. Saya ingat proses pendidikan saya dulu zaman saya masih SD. Nih, tolong disimak baik-baik. Zaman saya masih SD, saya mohon maaf, saya pernah melakukan kesalahan yang fatal. Pernah melakukan kesalahan yang fatal. Kami berlima, masih kecil. Wajar melakukan kesalahan fatal itu karena masih kecil ya. Belum tahu apa-apa. Habis jam pelajaran olahraga waktu itu, haus dan lain sebagainya lah. Melakukan kesalahan besar. Habis kesalahan besar itu ketahuan sama kepala sekolahnya. Zaman saya SD dulu. Umur saya masih sekitar 7 tahun, 8 tahun gitu kurang lebih lah ya. 7, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, kurang lebih seperti itulah. Jadi, dengan kesalahan besar itu, kami berlima dijajarkan di depan kantor, ditonton oleh teman-teman yang lain, kemudian dipukul dengan pelepah kelapa. Dipukul bukan pukul sayang, bukan pukul pelan-pelan, tapi pukulan sakit hatinya guru, pukulan kecewanya guru kepada murid. Dipukul sekuat-kuatnya. Saya kena bagian terakhir. Pas kena di betis dan paha saya 2 kali. Betis dan paha saya dipukul. Kuat waktu itu. Biru. Hasil dari pukulan itu biru kaki saya. Demam. 3-4 hari saya demam. Tapi tetap sekolah. Demam, tetap sekolah. Orang tua saya nanya, Ardi, kamu kenapa nggak sekolah? Saya bilang, perasaan manja pengen dibela oleh orang tua. Saya dipukul Pak sama guru. Dipukul di mana? Kata bapak saya. Dilihatkan betis dan paha saya biru itu karena pukulan. Melihat pukulan itu, bekas pukulan di paha saya, di kaki saya, orang tua saya langsung ke dapur. Saya pikir orang tua saya mau cari obat. Rupanya ngambil kayu, dulu masih pakai dapur pakai kayu api ya, kayu bakar. Ngambil kayu bakar yang belum ini, yang masih utuh bulat, diambil, dipukulkan lagi ke saya dengan sekuat-kuatnya. Dapat double saya. Dari sekolah dapat pukulan, ngelapor ke rumah ke orang tua juga nambahin mukul. Orang tua sambil mukul, kenapa kamu seperti ini? Karena kamu nakal kan? Karena kamu bandel kan? Kamu bapak titip ke sekolah biar kamu bagus, biar kamu baik, bukan malah bandel, bukan ngelawan guru. Saya sadar waktu itu. Sekarang saya ingat, oh, orang tua saya mukul saya karena saya melakukan kesalahan yang besar di sekolah itu. Makanya guru saya marah. Ternyata apa yang dilakukan orang tua saya sama dengan apa yang dilakukan oleh guru saya waktu itu. Saya ngaji, pukulan di paha dengan rotan, biasa. Biasa itu. Proses pendidikannya biasa itu. Belajar alif bata dulu, saya masih kelas 1, kelas 2 SD. Biasa dipukul pakai rotan itu. Disuruh sama guru nimba air dan lain sebagainya. Biasa itu. Ya. Di Sanawiyah, ada satu guru namanya, saya nggak perlu sebut lah ya, beliau guru bahasa Arab. Beliau guru bahasa Arab saya yang ngajarin bahasa Arab. Nah, kalau beliau menyuruh menghafal, dan kalau saya tidak hafal, dia langsung ambil penghapus yang, dulu kan penghapusnya masih penghapus kayu, yang di atasnya ada kain apalah jenisnya itu ya. Penghapus kayu, kukunya disuruh giniin tangannya. Dipukul pakai penghapus kayu, dengan sekuat-kuatnya kalau nggak hafal. Pak, gitu. Sakit. Dicubit udah biasa, kulitnya terkelupas udah biasa dicubit. Zaman saya dulu. Tapi nggak ada yang berani lapor kepada orang tua. Dan kalaupun lapor ke orang tua, yang ada malah ditambah sama orang tua sendiri di rumah. Kalau nggak dipukul, dicubit, ditampar. Biasa itu. Dan alhamdulillah, kami jadi seperti ini. Alhamdulillah kami jadi seperti ini. Sekarang saya guru agama Islam. Di salah satu dunia pendidikan, di salah satu sekolah, di salah satu instansi. Alhamdulillah proses pendidikan yang saya alami dulu berdampak kepada saya yang sekarang.
mental saya terbentuk. Saya merasa takut dengan guru. Bahkan sampai sekarang saya masih hormat, masih takzim dengan guru. Hormat. Dimanapun bertemu saya harus berhenti, standarkan dulu motor, datangi dulu, cium tangan. Meskipun saya sudah ibaratnya sudah berumur gitu loh ya. Masih sopan hormat saya masih kepada guru. Nah Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada, saya tidak ingin Bapak Ibu menyerahkan 100% siswanya kepada para guru dimanapun guru berada, tidak. Harapan saya, Bapak Ibu mempercayai proses pendidikan dimanapun berada. Kalau sudah Bapak Ibu memasukkan anaknya di dunia pendidikan, otomatis Bapak Ibu percaya dengan guru-guru yang ada di sana. Kalau sudah percaya dengan guru-guru yang ada di sana, maka Bapak Ibu tidak perlu membela mati-matian anak-anaknya yang bersalah. Karena tidak sedikit kasus yang terjadi, orang tua membela anaknya, melaporkan guru-gurunya, ada yang melaporkan guru ke kepala desa, diadat, ya, guru-guru diadat. Ada yang Bapak Ibu marah-marah dengan guru nggak jelas karena membela anaknya, padahal anaknya memang jelas-jelas salah, melanggar aturan sekolah, anaknya melanggar aturan sekolah, tapi dibela sama orang tua datang marah-marah ke sekolah. Akhirnya apa? Anak Bapak Ibu melakukan lagi, nggak akan jerak dia. Kenapa? Karena dia merasa dibela. Dia merasa dibela oleh orang tuanya. Karena anak dibela oleh orang tua, akhirnya hari ini, besok, lusa, mereka melakukan lagi kesalahan yang sama. Kenapa? Oh nggak apa-apa meski kalau aku dihukum sama guru, orang tuaku datang, orang tuaku ngebela. Nggak apa-apa ketika aku dipukul guru, paling guruku kelaporkan ke orang tua, guru kena adat. Aku akan dibela sama orang tua. Atau meskipun orang tuaku nggak datang lagi, paling guruku udah takut, nggak berani lagi sama aku karena orang tuaku ngebela aku. Apa yang akan terjadi? Ketika anak sudah bangor, anak sudah kebiasaannya sudah buruk, yang disalahkan guru. Anaknya berkepribadian buruk, anaknya berakhlak buruk, yang disalahkan guru. Ini sekolahnya gimana sih? Anaknya kok bandel-bandel? Anaknya kok nggak dididik dengan benar? Gurunya kerja nggak sih? Pasti seperti itu. Ketika guru melakukan tindakan untuk mendidik para peserta didiknya dengan agak tegas sedikit, orang tua nggak percaya. Orang tua malah balik marah kepada para guru-guru yang bertindak tegas kepada murid-muridnya. Gitu. Bapak Ibu, tidak ada guru yang gila memukul muridnya sampai mati, sampai pingsan. Nggak ada. Tidak ada. Makanya sebelum Bapak Ibu masukkan anaknya ke dunia pendidikan, Bapak Ibu pasti pilih kan? Pilih sekolahan mana yang baik, sekolahan mana yang bagus. Kalau sudah memilih, otomatis itu pilihan Bapak Ibu. Dan guru-gurunya pasti Bapak Ibu percaya sepenuhnya. Gitu. Baik, saya tidak ingin berbicara panjang lebar Bapak Ibu. Ini khusus kepada semua orang tua dimanapun berada seluruh Indonesia. Tidak hanya salah satu daerah, salah satu tempat. Dimanapun berada seluruh Indonesia. Satu kesimpulan yang harus Bapak Ibu ingat. Zaman sekarang, anak semakin bandel, anak semakin buruk akhlaknya, anak semakin bangor tingkah lakunya. Kenapa? Karena kebanyakan dibela oleh orang tua, kesalahan mereka di sekolah dibela oleh orang tua datang ke sekolah marah-marah sama guru, bahkan menghukum guru, bahkan melaporkan guru ke polisi, akhirnya anak semakin bandel, generasi bangsa semakin buruk ke depannya. Itu yang terjadi saat ini. Tidak seperti dulu, ketika guru melakukan tindakan pendidikan kepada muridnya, dipukul itu apakah namanya, ngelapor ke orang tua malah nambahin pukulan kepada anaknya. Karena merasa anaknya bandel, anaknya nakal, dan tidak bisa menyenangkan hati gurunya. Guru tidak mungkin marah tiba-tiba. Tidak ada api, tidak ada asap kalau tidak ada api. Tidak mungkin guru tiba-tiba masuk kelas bawa marah-marah, nggak mungkin. Otomatis guru marah, kenapa? Karena dia melihat ada yang aneh pada siswanya. Karena guru sayang kepada muridnya. Maka dari itu, saya berpesan,
untuk pendidikan anak-anak kita. Untuk pendidikan anak-anak kita. Oke, zaman sekarang nggak akan ada lagi guru yang berani mukul, karena undang-undangnya sudah ada, hak asasi manusia. Nggak akan ada lagi guru yang berani mukul, Pak, Bu. Kalau dulu iya, kalau sekarang nggak ada lagi yang berani mukul. Tidak ada lagi yang berani mukul. Sekarang hanya main bentak saja guru-guru itu kalau memang marah dengan siswanya. Tapi sekalipun dibentak, anak-anak kebanyakan ngelawan. Kenapa? Karena merasa dibela itu. Merasa dibela. Dibela oleh orang tuanya. Dibela mati-matian oleh orang tuanya. Anak-anak ngelunjak. Gitu. Jadi, kita sama-sama introspeksi diri. Guru juga al-insan wa khalil khoto'i wa nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Al-insan makhlul khoto'i wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Guru ini juga manusia. Guru juga punya salah. Satu saat guru juga punya salah. Guru juga perlu kritik, butuh dikritik, tapi berakhlaklah ketika mengkritik. Karena, mohon maaf, tidak akan jadi presiden kalau dia tidak berproses dari guru. Tidak akan jadi gubernur kalau dia tidak berproses dari guru. Tidak akan jadi bupati kalau dia tidak berproses dari guru. Tidak akan jadi Pak Lurah kalau dia tidak berproses dari guru. Tidak akan jadi profesor kalau dia tidak berproses dari guru. Tidak akan jadi guru Anda kalau Anda tidak berproses dari guru. Tidak akan jadi manajer Anda kalau Anda tidak berproses dari guru. Tidak akan jadi asisten Anda kalau Anda tidak berproses dari guru. Tidak akan jadi mandor Anda kalau Anda tidak akan berproses dari guru. Tidak akan jadi direktur Anda kalau Anda tidak berproses dari guru. Semua berproses dari guru. Maka hargai dunia pendidikan. Hormati para guru dimanapun berada. Bukan karena kami ingin dihormati, ditinggikan, dielulukan. Tidak. Tapi setidaknya kita semua manusia berproses dari guru. Hargai guru-guru profesi yang mulia, ikhlas, bakti, bina, bangsa, berbudi, bawa laksana. Itu yang dibawa oleh para guru dimanapun berada. Mendidik dengan rasa hati. Bahkan ada guru yang digaji 300.000 per bulan, mau mendidik murid-muridnya, mau mendidik anak ibu, anak bapak. Gaji 300.000 per bulan, mau mendidik. Begitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi bahan renungan bagi diri kita untuk memperbaiki generasi saat ini yang sudah semakin bobrok. Generasi yang saat ini sudah semakin tidak mengenakkan. Meskipun di balik itu banyak juga yang generasi-generasi baik. Tentunya di pendidikan-pendidikan tempat-tempat yang baik. Katakanlah pondok pesantren dan lain sebagainya. Dan proses pendidikan di pondok pesantren, Bapak Ibu percaya apa yang terjadi di sana? Anak Bapak Ibu diapa-apakan, Bapak Ibu nggak berhak untuk protes. Kenapa? Karena harus percaya 100%. Karena endingnya, keluarnya, outputnya, santri-santri yang keluar sudah jadi seseorang. Maksudnya sudah sukses, berhasil, ilmu sudah terekam di dalam otaknya, terekam di dalam dadanya. Itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari studio Pawan TV, saya Ardi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.